Kita juga akan melihat bagaimana untuk informasi haji terkini bersama dengan rekan kami Bagus Priyambodo. Assalamualaikum Bagus. Lalu bagaimana untuk perkembangan terkini di tempat Anda mengabarkan di sana perihal haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yohana dan juga pemirsa. Saya masih ada di Masjid Amir, di mana hari sudah mulai gelap menjelang maghrib. Biasanya setelah ini banyak sekali jamaah yang kemudian hadir di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh. Nah, ada satu aktivitas yang saya pikir saya akan tunjukkan lagi kepada Anda. Ini sangat menarik sekali. Ini yang mungkin menjadi dinamika dalam ibadah haji. Ini akan saya geser sedikit ya kamera ya. Oke. Baiklah, ini saya akan tunjukkan. Ini adalah salah seorang jamaah Pak, dari Palembang, Pak Huzairin ya, Pak Huzairin. Beliau ini sudah melakukan seluruh proses ibadah, sudah melakukan proses ibadah tawaf dan juga sa'i dengan menggunakan kursi roda. Itu akibatnya beliau terpisah dari rombongan utama. Nah, kemudian beliau ini merasa kecewa karena merasa ibadahnya kurang sempurna, karena dia tidak bisa membaca-baca doa yang biasanya di-guide ya atau dibimbing oleh pembimbing ibadah. Sehingga dia merasa saya ini agak percuma bisa datang ke sini karena saya merasa tidak mengucapkan doa-doa yang diajarkan sebelumnya. Nah, saat ini beliau sedang dihibur oleh Kepala Daerah Kerja Mekah Bapak Khairul Rahman dan juga para kiai, para pembimbing ibadah di Dakar Mekah yang untuk meyakinkan bahwa apa yang beliau lakukan tadi di dalam sudah cukup, sudah memenuhi syarat dan insya Allah ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah sebuah kegiatan-kegiatan atau momen-momen yang saya pikir menjadi sesuatu hal yang sering kali terjadi di ibadah haji seperti ini. Kita akan menghadapi orang yang mungkin kecewa, tidak merasa cukup baik, atau kita mungkin akan bertemu dengan hal-hal lain yang ini membuat tugas dari para petugas haji memang menjadi apa ya? Bukan saya tidak mengatakan berat, tapi penuh tantangan. Karena bagaimanapun juga beliau sudah menjalankan seluruh ibadah yang diwajibkan. Namun ternyata ada rasa tidak puasa yang ini yang kemudian menjadi cerita tersendiri dan saat ini para petugas haji bahkan sampai dengan Kadaker Kepala Daerah Kerja Mekah turun tangan untuk menghibur beliau ya dengan harapan semoga beliau kemudian terhibur dan merasa yakin bahwa apa yang sudah dilakukan di Masjidil Haram insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Yohana. Ya baik, Bagus. Lalu kan sampai saat ini pemberangkatan jemaah dari Indonesia masih berlangsung. Nah, apa saja kiat-kiat yang bisa Anda bagikan kepada jemaah yang akan tiba di Arab Saudi nantinya? Ya, saya pikir ini adalah yang paling penting adalah bagaimana para jamaah kemudian bisa menjaga dirinya sendiri ya, mengukur dirinya sendiri. Kita sangat paham, saya pikir semua juga paham, begitu memasuki mendarat di Jeddah, bertemu, melihat langsung Masjidil Haram, melihat Ka'bah, kita punya rasa antusias yang luar biasa. Sehingga kita ingin melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin, tapi kemudian kita menghadapi banyak tantangan. Tantangan cuaca. Hari ini suhu di Mekah mencapai 43 derajat. Itu jarang dialami oleh jamaah di Indonesia. Kemudian semakin dekat dengan hari haji, maka semakin banyak jamaah yang melakukan ibadah bersama-sama. Artinya nggak cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Di jam-jam ini jam-jam yang ketika Anda bisa menyaksikan bertemu dengan para jamaah dari Australia, Cina, Jepang, Syria, semua berkumpul karena mereka juga memilih jam-jam seperti ini. Dan ini membuat tantangan ibadah semakin besar karena untuk bergerak tawaf dekat Ka'bah akan semakin sulit. Nah, ini kan kalau misalkan kita tidak bisa mengendalikan diri, kita akan jadi sangat mudah capek dan ketika sudah capek, fisik drop, maka kita bisa jatuh sakit. Ini yang saya pikir mesti dihindari eh, bahwa ketika sudah Anda sendiri lihat bagaimana suasana tawaf di malam hari seperti itu, bagaimana kemudian para jamaah harus bisa kemudian mengontrol dirinya, bagaimana bisa tetap menunaikan ibadahnya sesuai dengan tuntunan ya maksud kami. Dan ini yang saya pikir harus menjadi pegangan dari para jamaah supaya nantinya paling tidak pada saat umrah wajib semua bisa dapat berjalan sempurna, berjalan baik, dan jika nanti ada waktu untuk sampai dengan puncak haji, Bapak Ibu juga bisa mengulanginya lagi dengan umroh sunnah. Insya Allah jika ada waktu dan juga ada kesehatan. Karena yang paling penting tadi juga seperti disampaikan oleh pemimpin ibadah di Dakar Mekah, bagaimana Bapak Ibu para jamaah bisa menggunakan waktunya untuk beribadah, tapi juga bisa menghemat tenaga. Karena nanti pada saat puncak haji di Arafah,
akan lebih banyak menguras tenaga. Itu yang harus diingat oleh para jamaah kita, Yohana. Nah, ini menjadi catatan nih untuk para calon jemaah yang nantinya akan tiba di Arab Saudi. Nah, lalu Bagus ini kan melihat bahwa cukup membludaknya para jemaah yang nantinya juga akan tiba di Arab Saudi. Ya. Apakah nantinya ini ada pengawasan yang juga lebih banyak dan juga akan seperti apa yang akan dilakukan oleh petugas di sana, Bagus? Ya, ada 9 pos di sekitar Masjidil Haram yang diisi oleh para petugas, di mana bila para jamaah kebingungan, bila jamaah merasa sedang lelah dan tidak tahu mau kemana, sebaiknya carilah petugas yang menggunakan rompi seperti saya, rompi hitam. Ya, ada 9 titik mulai dari terminal hingga pintu masuk untuk sa'i hingga pintu yang dekat dengan Ka'bah. Di sana ada petugas dan petugas juga ada juga yang mengawal para jamaah dengan menggunakan ihram. Jadi saya pikir hanya tinggal melihat kanan kiri, kita saksikan manakah yang menjadi petugas haji Indonesia. Kalau butuh bantuan, jangan malu-malu untuk minta bantuan mereka, jangan memaksa diri. Ya, ini yang paling penting. Pengawasan terus dilakukan, kamera CCTV 24 jam di sini akan melihat langsung dan kita akan terus memantau petugas 24 jam mengawal para jamaah di Masjidil Haram. Tidak perlu takut, kami para petugas kemarin sudah ditekankan tidak akan mundur dari arena, tetap akan ada mengawasi jamaah melakukan ibadah mereka selama 24 jam. Ya, Yohanes, sementara itu saya harus menyampaikan sebuah berita duka di mana kemarin salah seorang jamaah di Mekah meninggal dunia atas nama Bapak Muslim Ismail. Beliau disebutkan dalam putaran persnya tadi sore terkena serangan jantung pada saat melakukan tawaf. Dan kemudian sudah berhasil diverifikasi oleh pihak berwenang tempat dan ketika dilakukan pertolongan, tapi rupanya sudah dilakukan hingga kemudian dibawa ke rumah sakit Aziat yang tidak jauh dari sini, namun ternyata Allah berkehendak lain, usaha keras untuk menyembuhkan atau memulihkan beliau tidak berhasil dan Bapak Muslim Ismail telah kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Baik, terima kasih Bagus atas informasi Anda dan juga Doni yang juga tadi mengabarkan untuk kita semua. Kita harapkan bahwa para jemaah dapat mengikuti ibadah dengan hikmat dan juga tetap sehat dan selamat. Terima kasih rekan-rekan. Dipersembahkan oleh